Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Alhamdulillah teman-teman guru dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusan. Baik teman-teman guru, tidak bosan-bosan ya saya mengingatkan teman-teman guru untuk berkenan, kiranya sudi dan berkenan untuk subscribe YouTube channel ini Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional, agar YouTube ini makin berkembang. Terima kasih teman-teman guru. Baik, untuk video kali ini saya akan share tentang ini tugas membuat rencana evaluasi tugas PPG Daljab. Dan alhamdulillah ini tugas yang saya upload ini sudah ACC ya teman-teman oleh dosen. Cuma yang namanya format template itu beda-beda tiap LPTK, dan pemikiran tiap orang beda-beda. Ini bukan sekedar saya menggurui, tapi sekedar sharing bagi teman-teman yang masih kebingungan, karena dulu saya waktu PPG tahun lalu ya 2022 ya, Desember terakhir itu sudah selesai alhamdulillah. Itu saya kebingungan tugas-tugas PPG seperti apa. Nah, saya lihat YouTube contohnya banyak ya. Jadi saya ini sekedar sharing kepada teman-teman guru yang sedang mengikuti PPG Daljab maupun Prajab mungkin ya, tapi tiap tugas Daljab dan Prajab saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan tidak beda jauh lah. Jadi ini ya, di pembuatan rencana evaluasi itu yang pertama harus ada cover ya teman-teman. Selanjutnya yang perlu kita buat adalah jurnal refleksi, lembar observasi, penilaian hasil wawancara, hasil survei kepada murid, guru, prasekolah, orang tua, dan artefak hasil belajar. Ini yang perlu kita refleksi, maksudnya direncanakan untuk evaluasi, rencana evaluasi ya. Oke, baik. Yang pertama ada jurnal refleksi. Nah, jurnal refleksi ini komponen refleksinya pendalaman materi itu ya. Ya LK yang LK1 itu ya. LK 1.2 itu ya, identifikasi masalah. Jadi ditulis ya yang diperoleh itu apa. Misalnya dari proses pembelajaran mengidentifikasi penyebab masalah dalam pembelajaran yang saya alami dan mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah, dan telah dituliskan pada LK 1.1. Kendala yang dihadapi, kesulitan dalam mengklasifikasikan jenis permasalahan yang tergolong pedagogik, pembelajaran berdiferensiasi, advance material, kesulitan dalam menganalisis identifikasi masalah. Tindakan lebih lanjut apa yang kita lakukan? Melakukan konsultasi mengenai kesulitan yang saya alami kepada dosen pembimbing dan guru pamong saat pembelajaran sinkronus, kemudian mengisi ruang kolaborasi pada LMS seperti itu. Sama ya teman-teman, untuk pendalaman materi ini dari LK 1.1 itu ditulis ya permasalahan yang teman-teman peroleh, silahkan ya, namanya refleksi itu yang telah dilakukan gitu ya teman-teman, baik di penyebab masalah, penentuan masalah, kemudian masuk ke pengembangan perangkat ya. Di pengembangan perangkat ini ada eksplorasi alternatif solusi, lakukan kajian literatur dengan wawancara dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendapatkan alternatif solusi. Nah, lalu kesulitannya yang diperoleh itu apa? Misalnya di sini saya kesulitan dalam menganalisis alternatif solusi dari kajian literatur dan wawancara agar sesuai dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Kemudian tindak lanjutnya apa? Mencari kajian literatur dari berbagai sumber dan konsultasi saat pembelajaran sinkronus dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Mohon maaf, ada sedikit batuk ya. Oke, selanjutnya di penentuan masalah sama seperti itu ya, yang diperoleh apa, kendalanya apa, kemudian tindak lanjutnya seperti yang teman-teman peroleh, teman-teman tuliskan saja di situ ya. Namanya refleksi itu kan yang telah terjadi, yang telah dialami ya. Kemudian penyusunan RPP, apa yang diperoleh ya. Nah, di sini yang saya peroleh ini, saya menentukan 4 masalah yang otentik, memilih pembelajaran problem based learning dan project based learning yang disesuaikan dengan solusi yang ditawarkan dari 4 masalah otentik yang ditemukan, menyesuaikan dengan materi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dengan mempelajari format yang telah berlaku. Nah, jadi ditulis aja teman-teman apa yang diperoleh, kesulitannya ya, tindak lanjutnya, pengembangan bahan ajar ya, kemudian penyusunan LKPD, penyusunan instrumen ya, ditulis semua teman-teman. Lanjut ke jurnal refleksi guru. Nah, ini format template-nya kan tiap sekolah tidak sama ya. Jadi tidak apa-apa teman-teman, tidak usah khawatir. Intinya namanya refleksi tuh ada identitas sekolah ya, nama guru, kelas, hari dan tanggal. Kemudian ada pertanyaan, apakah kesulitan kegiatan atau persepsi yang saya lakukan dapat memotivasi peserta didik untuk semangat belajar. Bagaimana penyusunan lembar peserta didik yang saya buat, apakah mudah? Nah, jadi ini untuk guru, sebagai guru tuh kita merefleksikan.
pembelajarannya seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya jurnal refleksi peserta didik. Nah, untuk jurnal refleksi peserta didik, pada akhir pembelajaran peserta didik diarahkan untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru memberikan pertanyaan, apakah kalian mengalami kesulitan sebelum dan sesudah belajar? Hal apa yang kalian terapkan dalam kegiatan sehari-hari setelah mempelajari materi ini? Jadi ini yang akan ditanyakan pada siswa. Kemudian lembar observasinya. Nah, ini lembar observasinya untuk kita yang akan tampil ya pada kegiatan pembelajaran, dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk yang pendahuluan tuh sintaknya apa aja, kegiatannya apa aja, kalau nampak di checklist, kalau tidak nampak nanti di checklist. Kalau inti kita akan menggunakan problem list, jadi sintak problem list ditulis ya. Mungkin ada yang tidak nampak saat namanya ngajar, mungkin grogi ya, dicentang kalau tidak nampak seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak grogi ya, gitu ya teman-teman. Selanjutnya lembar kegiatan belajar peserta didik. Nah, namanya ini nama kelompok ya, kelompok dan nama. Jadi pada saat berdoa, kalau skor 1, S1, S2, S3, S4 itu skor 1 tidak mengikuti dengan baik, centang gitu ya teman-teman. Jadi ya observasi apa yang terlihat saat pembelajaran gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya lembar observasi untuk observer, kan jadi ada guru observernya, ada identitas ya. Kemudian petunjuk lembar observasinya ya. Seperti ini teman-teman. Kalau belum terlihat ini skor instrumennya gitu ya. Jadi kalau belum terlihat kasih skor 1, mulai terlihat, sering terlihat, konsisten terlihat, seperti itu ya. Kompetensinya apa? Ini menyusun RPP, merumuskan IPK, gitu ya teman-teman. Nah, oke, pokoknya tentang pembelajarannya. Kemudian lembar observasi penilaian sikap pada peserta didik. Nah, ini ada di RPP-nya teman-teman, sudah tinggal di paste ke sini ya. Jadi nama peserta didik, aspek yang dinilai ya, tabel yang untuk keterampilan, sikap. Nah, rubrik penilaiannya seperti apa, tulis aja teman-teman yang dari RPP-nya teman-teman. Kemudian rubrik penilaian keterampilan, nah sama nama peserta didik, ya, apa aja keterampilan yang akan dinilai, ada di RPP-nya teman-teman, tinggal pindahkan. Selanjutnya ini instrumennya. Oke, penilaian hasil wawancara, minat, motivasi, kesemangat, kemampuan memahami topik. Jadi kesan umum apa ya, kalau dia itu minat kasih skor 4 gitu. Nah, ini survei kepada murid ya, nama, nomor absen, kelas ya. Jadi ini untuk checklist aja, guru menyampaikan materi pelajaran dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia senang kasih ikon emoticon yang senyum, tertawa. Nah, kalau enggak sama sekali ya ini emoticonnya, seperti itu aja teman-teman. Nah, sama ya. Nah, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei kepada guru kepala sekolah. Nah, ini untuk kepala sekolah ya, apa ditulis ya teman-teman. Sini daftar pertanyaannya apa, kalau sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah, di checklist saja. Seperti itu. Ini untuk kepala sekolah. Selanjutnya artefak hasil belajar. Nah, artefak ini penting. Penilaian berbasis masalah. Kalau memakai alat, instrumennya apa ya, kesimpulan ya, sampai mengkomunikasikan hasil. Nah, itu skornya seperti itu, rubriknya. Kemudian artefak hasil belajar, project based learning, apa artefaknya ya, misalnya artefaknya laporan, tugas proyek, mungkin tahap pelaporan apa saja, seperti itu teman-teman. Nah, ini sistematika penilaian project. Kalau project ya seperti ini, kalau problem ya membuat hasil LKPD. Ini project ya, project based learning, apa projectnya, tahap perencanaan gimana, saat tahap perencanaan apakah bagus, pelaksanaannya gimana, tahap laporannya. Ini penilaian projectnya ya teman-teman. Penilaian hasil karya mandiri siswa, presentasi ya, saat presentasi siswa itu seperti apa, rubriknya ini ya. Nah, oke, banyak untuk yang refleksi ini teman-teman. Hasil belajar siswa dari kognitif dan keterampilan berapa, di situ kognitifnya, keterampilan berapa, begitu. Udah selesai teman-teman ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga teman-teman yang sedang PPG, baik yang akan pretest ya, yang sebelum PPG, belum pendidikannya, mudah-mudahan dilancarkan. Baik teman-teman yang sudah melaksanakan perkuliahan, mudah-mudahan sehat. Intinya sehat nomor 1 teman-teman.
sehat itu penting. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perangkat dalam komputernya ya, jaringan internetnya ya. Kemudian vitamin juga perlu ya teman-teman. Nah, kemudian sharing kepada teman-teman satu kelompok itu kita harus solid dalam satu kelas, bukan bersaing ya, karena kita pengen lulus bareng. Jadi untuk sharing tugas itu penting. Nah, kalau sudah UP itu baru kita individualisme, karena itu yang menilai pengetahuan kita tidak kerjasama. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan dilancarkan, sukses, penuh berkah. Saya akhiri. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.